Setiap hari Minggu, aku mengajak anakku berenang bersama. Sementara suamiku pergi ke tempat gym untuk olahraga. Tapi suatu hari putriku berbisik padaku. "Ibu, sebenarnya ayah tidak pernah olahraga." Aku kaget. Lalu di hari Minggu berikutnya aku memutuskan diam-diam mengikuti suamiku. Dan apa yang kutemukan, membuatku syok tak menyangka. Ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi yang hangat menembus celah gorden kamar tidur, menandakan hari Minggu telah tiba. Bagi sebagian orang, hari Minggu adalah waktu untuk bermalas-malasan di tempat tidur, tetapi tidak bagi keluarga kecil Clarissa. Di rumah yang asri itu, hari Minggu memiliki jadwal tetap yang sudah berjalan selama 2 tahun terakhir tanpa celah. Clarissa sudah bangun sejak subuh, menunaikan kewajibannya, lalu sibuk di dapur menyiapkan sarapan sederhana namun bergizi untuk suami dan anaknya. Ia mengaduk bubur ayam yang aromanya memenuhi seluruh ruangan dapur, sambil sesekali melirik jam dinding. Waktu terasa berjalan begitu cepat jika hati sedang bahagia, dan Clarissa merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki rumah yang nyaman, putri kecil yang cerdas bernama Luna, dan suami yang tampan serta terlihat sangat peduli pada kesehatan bernama Bimo. Bimo muncul dari kamar tidur dengan wajah segar sehabis mandi pagi. Ia mengenakan pakaian olahraga lengkap. Celana pelatihan panjang dan kaos menyerap keringat membungkus tubuhnya yang tegap. Di bahunya tersampir sebuah tas olahraga besar yang terlihat padat berisi perlengkapan latihan. Bimo selalu berkata bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang yang paling mahal, dan karena itu ia rutin pergi ke pusat kebugaran setiap Minggu pagi hingga siang hari. Clarissa sangat mendukung kebiasaan suaminya itu. Ia bahkan merasa bangga memiliki suami yang disiplin menjaga bentuk tubuh dan stamina, berbeda dengan suami teman-temannya yang mulai membiarkan perut mereka membuncit seiring bertambahnya usia. Clarissa meletakkan mangkuk bubur di meja makan, menyambut suaminya dengan senyum lebar yang tulus. Pagi itu berjalan seperti naskah drama yang sudah dihafal di luar kepala. Mereka sarapan bersama dengan obrolan ringan seputar rencana minggu depan, atau kelucuan Luna di sekolah taman kanak-kanak. Luna duduk di kursi tingginya, makan dengan lahap sambil sesekali bercerita tentang temannya yang lucu. Bimo mendengarkan dengan sabar, sesekali mengusap kepala putrinya dengan sayang. Pemandangan ini adalah definisi kesempurnaan bagi Clarissa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada nada suara tinggi, hanya kehangatan keluarga. Setelah sarapan selesai, Bimo bangkit berdiri dan mengambil tas olahraganya. Ini adalah tanda bahwa waktu perpisahan sementara mereka telah tiba. Rutinitas mereka memang terbagi 2 di hari Minggu. Bimo akan pergi ke tempat kebugaran di pusat kota untuk latihan beban berat yang menurutnya tidak cocok untuk anak kecil. Sementara Clarissa akan membawa Luna ke kolam renang umum yang ramah anak untuk melatih kemampuan motorik putrinya. Bimo mendekati Clarissa, mencium kening istrinya dengan lembut dan cukup lama. Aroma sabun mandi Bimo tercium segar di hidung Clarissa. Bimo berbisik bahwa ia akan berlatih keras hari ini untuk membakar kalori sisa makan malam kemarin. Clarissa tertawa kecil dan menyemangati suaminya. Kemudian Bimo beralih pada Luna, berjongkok menyamakan tingginya dengan sang putri, lalu mencium pipi gembil Luna. Bimo berpesan agar Luna menurut pada ibu dan tidak nakal di kolam renang. Luna mengangguk patuh sambil memegang mainan karet kesayangannya. Setelah ritual pamitan itu selesai, Bimo berjalan gagah menuju mobilnya, melambaikan tangan sekali lagi sebelum kendaraan itu menderu meninggalkan halaman rumah. Clarissa menatap kepergian mobil itu sampai menghilang di tikungan jalan, lalu segera bersiap-siap membereskan perlengkapan renang Luna. Perjalanan menuju kolam renang dihabiskan dengan nyanyian riang Luna di dalam mobil. Clarissa menyetir dengan perasaan tenang. Ia membayangkan betapa sehatnya keluarga mereka. Suaminya olahraga, anaknya berenang, dan ia sendiri aktif bergerak. Sesampainya di kolam renang, suasana sudah cukup ramai oleh keluarga lain. Clarissa membantu Luna mengganti baju, memakaikan pelampung lengan, dan menuntunnya masuk ke kolam anak yang dangkal. Air kolam pagi itu terasa sejuk dan jernih. Luna langsung bersorak kegirangan saat kakinya menyentuh air. Clarissa dengan sabar melatih Luna cara menggerakkan kaki dan menahan napas. Tawa Luna yang lepas membuat hati Clarissa menghangat. Ia merasa segala lelah mengurus rumah tangga dan pekerjaan sampingannya terbayar lunas melihat kebahagiaan Luna. Selama hampir 2 jam mereka bermain air. Clarissa adalah tipe ibu yang sangat protektif namun, membebaskan anaknya bereksplorasi. Ia tidak sekadar duduk di pinggir kolam main ponsel, melainkan ikut masuk ke air, menjaga Luna dari jarak dekat. Namun, entah kenapa hari ini Luna tampak sedikit berbeda. Di sela-sela tawanya,
Gadis kecil itu beberapa kali terdiam menatap kosong ke arah pintu masuk kolam renang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat untuk ukuran anak 5 tahun. Clarissa bertanya apakah Luna lelah atau lapar, tapi Luna hanya menggeleng dan kembali bermain air. Clarissa menganggap itu hanya perubahan suasana hati anak kecil yang biasa terjadi. Mungkin Luna mulai mengantuk karena terlalu lelah bergerak di dalam air. Matahari mulai meninggi dan terasa menyengat di kulit. Clarissa memutuskan sudah waktunya untuk menyudahi sesi renang hari ini. Ia membujuk Luna untuk naik dari kolam. Luna menurut tanpa banyak protes. Mereka berjalan menuju kamar bilas khusus wanita. Suara gemericik air shower dan obrolan ibu-ibu lain memenuhi ruangan ganti. Clarissa memandikan Luna dengan telaten, membersihkan sisa kaporit dari rambut dan kulit putrinya yang halus. Setelah selesai membilas diri dan berpakaian rapi kembali, Clarissa mendudukkan Luna di depan cermin besar untuk mengeringkan rambut panjang Luna dengan handuk. Saat itulah momen yang mengubah segalanya terjadi. Clarissa sedang menggosok lembut rambut Luna dengan handuk, menatap pantulan wajah putrinya di cermin. Luna tidak tersenyum. Tatapan mata bulat itu bertemu dengan tatapan Clarissa di cermin. Ada keseriusan yang tidak wajar di wajah polos itu. Clarissa menghentikan gerakannya sejenak, bertanya dengan lembut ada apa gerangan. Luna memutar tubuhnya menghadap Clarissa. Tangan kecilnya meraih ujung jilbab Clarissa, menariknya pelan agar wajah ibunya mendekat. Clarissa menunduk, mendekatkan telinganya ke bibir mungil Luna, mengira anaknya akan membisikkan permintaan es krim atau mainan baru. Namun yang keluar dari mulut Luna bukanlah permintaan manja. Suara Luna terdengar lirih, hampir seperti desahan angin, tapi setiap katanya menghujam jantung Clarissa dengan kekuatan penuh. Luna berkata bahwa sebenarnya ayah tidak pernah olahraga. Clarissa terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Ia tertawa canggung, mengira Luna sedang bercanda atau salah paham. Ia mencoba menjelaskan pada Luna bahwa ayah pergi ke tempat kebugaran, tempat orang mengangkat besi berat, jadi tentu saja itu olahraga. Namun Luna menggeleng tegas. Matanya menatap lurus ke manik mata Clarissa, tatapan yang penuh kejujuran murni tanpa rekayasa. Luna melanjutkan kalimatnya dengan detail yang membuat darah Clarissa berdesir dingin. Anak itu berkata bahwa baju ayah tidak pernah bau keringat atau bau asam seperti baju Paman Rio jika habis main bola. Baju ayah selalu wangi. Bau wanginya sama seperti sabun yang dipakai Tante Sandra saat Luna pernah diajak ayah mampir ke rumah tante itu dulu. Luna berkata ia ingat bau itu karena baunya manis seperti kue vanila. Jantung Clarissa seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Nama Sandra melintas di kepalanya seperti kilat. Sandra adalah teman lama, atau lebih tepatnya kenalan masa lalu yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Bagaimana mungkin Luna tahu bau sabun Sandra? Dan kapan Bimo mengajak Luna ke rumah Sandra tanpa sepengetahuan Clarissa? Clarissa memegang bahu Luna, berusaha menahan getaran tangannya sendiri. Ia bertanya dengan suara bergetar, kapan ayah mengajak Luna ke tempat Tante Sandra? Luna tampak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan polos bahwa itu terjadi beberapa kali saat ibu sedang pergi belanja atau arisan, dan ayah bilang mereka mau beli bensin tapi malah mampir ke rumah besar yang ada ayunannya. Luna diminta ayah menunggu di mobil sambil main game di ponsel ayah. Tapi Luna pernah minta pipis jadi masuk ke dalam, dan mencium bau wangi itu di kamar mandi. Penjelasan Luna yang runtut dan polos itu, meruntuhkan dinding keyakinan yang selama ini dibangun Clarissa. Tidak ada anak 5 tahun yang bisa mengarang cerita sedetail itu tentang aroma sabun dan lokasi rumah. Dunia di sekitar Clarissa terasa berputar. Suara bising di ruang ganti seolah meredup, menyisakan denging panjang di telinganya. Clarissa memeluk Luna erat-erat, menyembunyikan wajahnya yang pucat di bahu kecil anaknya. Ia tidak ingin Luna melihat ketakutan di matanya. Dalam pelukan itu, Clarissa menyadari bahwa rutinitas hari Minggu yang ia anggap sempurna ternyata menyimpan lubang besar yang menganga. Bisikan Luna di tepi kolam renang itu bukan sekadar celoteh anak kecil, melainkan kunci yang membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat di rumah tangganya. Clarissa menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia harus pulang. Ia harus memastikan apakah ucapan anaknya benar, atau hanya salah paham belaka. Namun jauh di lubuk hatinya, insting seorang istri mulai berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Perjalanan pulang dari kolam renang terasa jauh lebih lama dari biasanya. Clarissa menyetir dengan pikiran yang berkecamuk, sementara Luna sudah tertidur pulas di kursi sebelah, kelelahan setelah berenang. Clarissa mencoba berpikir rasional. Mungkin Luna salah mengenali orang. Mungkin Tante Sandra yang dimaksud Luna bukan Sandra yang ia kenal. Mungkin Bimo hanya mampir sebentar untuk urusan bisnis, atau sekadar menyapa teman lama. Clarissa terus-menerus memberikan alasan logis di kepalanya untuk membela suaminya. Bimo adalah suami yang baik, tidak pernah kasar,
selalu pulang tepat waktu di hari kerja, dan memberikan nafkah meski tidak banyak. Tidak mungkin Bimo melakukan hal yang dituduhkan oleh prasangka buruknya. Clarissa berusaha menepis rasa curiga itu, namun kata-kata Luna tentang aroma vanila terus terngiang seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Sesampainya di rumah, jam menunjukkan pukul 12 siang. Rumah masih sepi. Bimo biasanya baru pulang pukul 1 atau 2 siang, dengan alasan ia juga mampir makan siang sehat bersama teman-teman kebugarannya dan lanjut sauna. Clarissa menggendong Luna yang masih tidur ke kamarnya, menyelimutinya dengan hati-hati, lalu menatap wajah damai anaknya. Rasa bersalah menyelinap. Apakah ia selama ini terlalu naif? Apakah ia terlalu sibuk mengurus rumah tangga sampai tidak menyadari apa yang dilakukan suaminya di luar sana? Clarissa keluar dari kamar Luna dan duduk di ruang tamu. Kesunyian rumah yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam. Detik jam dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Pukul 1:15, suara deru mobil Bimo terdengar memasuki garasi. Jantung Clarissa kembali berpacu. Ia menarik napas dalam, memasang senyum terbaik yang bisa ia buat, dan berdiri menyambut suaminya di depan pintu. Bimo masuk dengan langkah yang diseret, seolah-olah kakinya sangat berat. Wajahnya dibuat tampak lelah. Ia langsung mengeluh bahwa hari ini adalah jadwal latihan kaki yang sangat menyiksa. Ia bercerita dengan antusias tentang betapa beratnya beban yang ia angkat hari ini, tentang pelatihnya yang memaksanya melakukan repetisi tambahan, dan betapa otot-ototnya menjerit minta istirahat. Akting Bimo begitu meyakinkan, atau setidaknya, dulu selalu terlihat meyakinkan bagi Clarissa. Clarissa mendengarkan cerita itu sambil mengamati suaminya dengan tatapan baru, tatapan seorang penyelidik. Ia memperhatikan kulit wajah Bimo. Bersih, tidak berminyak, dan tidak terlihat kusam layaknya orang yang baru menghabiskan waktu berjam-jam di tempat olahraga yang penuh keringat. Rambut Bimo juga tertata rapi, tidak lepek. Namun Bimo memang selalu mandi di tempat gym sebelum pulang, jadi itu bisa menjadi alibi yang kuat. Clarissa menawarkan air dingin, yang disambut Bimo dengan anggukan lemah seolah ia benar-benar dehidrasi. Saat Bimo meneguk air itu, Clarissa mendekat, pura-pura memijat bahu suaminya. Di sanalah ia menciumnya. Samar, sangat tipis karena tertutup aroma parfum Bimo yang biasa, ada aroma manis yang lembut. Aroma vanila. Bimo meletakkan gelas kosong dan berkata ia ingin mandi lagi di rumah supaya lebih segar sebelum tidur siang. Ia meninggalkan tas olahraganya tergeletak begitu saja di sofa ruang tengah, lalu berjalan menuju kamar mandi. Clarissa menunggu sampai terdengar suara pintu kamar mandi terkunci dan keran air dinyalakan. Dengan langkah cepat dan hati-hati, ia mendekati tas olahraga berwarna hitam itu. Tangannya gemetar saat menyentuh resleting tas. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, melanggar privasi suaminya. Tapi keraguan ini harus dijawab. Clarissa membuka resleting itu perlahan, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Di dalam tas, Clarissa melihat tumpukan pakaian. Ada kaos olahraga, celana pendek, handuk, dan botol minum protein. Sekilas terlihat normal. Tapi Clarissa adalah seorang ibu rumah tangga yang teliti. Ia tahu persis bagaimana tekstur pakaian kotor dan pakaian bersih. Ia mengambil kaos yang seharusnya dipakai Bimo untuk latihan berat tadi. Kaos itu kering total. Tidak ada sedikit pun rasa lembab yang tertinggal di serat kainnya. Clarissa mendekatkan kaos itu ke hidungnya. Harusnya ada bau keringat, bau apek, atau minimal bau deterjen yang bercampur dengan aroma tubuh yang lelah. Tapi tidak ada. Kaos itu berbau pewangi lemari pakaian, bau yang sama persis saat Clarissa melipat dan memasukkannya ke dalam tas pagi tadi. Kaos itu bahkan masih memiliki garis lipatan setrika yang tajam dan tegas di bagian lengan dan punggung. Clarissa memeriksa celana pendeknya. Sama saja. Bersih, kering, dan rapi. Lipatan pabriknya masih terlihat jelas. Tidak mungkin seseorang memakai celana ini untuk melakukan gerakan jongkok atau lari di treadmill, tanpa meninggalkan jejak kerutan sedikitpun. Clarissa beralih ke handuk. Handuk itu kering kerontang dan halus. Jika Bimo mandi di tempat gym, handuk itu seharusnya basah atau setidaknya lembab dan dingin, karena terbungkus di dalam tas plastik. Tapi handuk ini hangat dan kering. Dan yang paling parah adalah botol minumnya. Clarissa membuka tutup botol shaker yang biasa dipakai untuk minuman protein. Botol itu kering, bersih, dan tidak berbau susu atau bubuk protein sama sekali. Tidak ada sisa noda air di dalamnya. Botol itu tidak pernah dipakai minum hari ini. Clarissa terduduk lemas di lantai ruang tengah. Tas itu adalah bukti bisu yang berteriak lantang. Bimo tidak pernah mengganti pakaiannya. Bimo tidak pernah berolahraga. Bimo tidak pernah mandi di tempat gym. Semua cerita tentang latihan kaki, beban berat,
dan pelatih yang galak hanyalah dongeng belaka. Bimo membawa tas ini keluar rumah pagi tadi, membiarkannya tetap rapi di dalam mobil atau di suatu tempat, lalu membawanya pulang lagi dalam kondisi yang sama persis. Air mata Clarissa menetes satu persatu, jatuh membasahi kaos yang ia genggam. Rasa sakitnya bukan hanya karena dibohongi, tapi karena menyadari betapa rapinya Bimo merencanakan kebohongan ini setiap minggunya. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat Clarissa tersentak. Ia panik. Dengan gerakan kilat, ia melipat asal pakaian itu, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan menutup resletingnya. Ia segera berdiri, menyeka air matanya, dan berpura-pura sedang merapikan bantal sofa. Bimo keluar dengan hanya mengenakan handuk di pinggang, bersenandung kecil. Ia tidak melihat kepanikan Clarissa. Ia berjalan santai melewati Clarissa menuju kamar tidur, sambil berkata bahwa ia lapar dan minta disiapkan makan siang. Sikap santai Bimo itu justru membuat luka di hati Clarissa semakin perih. Bagaimana bisa seseorang bersikap begitu biasa setelah membohongi istri dan anaknya seharian? Di meja makan siang itu, Clarissa melayani Bimo seperti biasa. Ia mengambilkan nasi, menuangkan sayur, dan meletakkan lauk di piring suaminya. Tapi di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Ia menatap Bimo yang makan dengan lahap. Clarissa ingin sekali berteriak, menumpahkan isi tas olahraga itu di depan wajah Bimo, dan menuntut penjelasan. Tapi akal sehatnya menahan. Jika ia melabrak sekarang, Bimo pasti akan mengelak dengan 1000 alasan. Bimo pandai bersilat lidah. Clarissa butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar baju kering. Clarissa butuh melihat dengan mata kepalanya sendiri kemana Bimo pergi. Potongan teka-teki dari Luna mulai terangkai. Rumah besar, ayunan, Tante Sandra, bau vanila, dan tas olahraga yang tidak pernah dipakai. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Clarissa sadar ia tidak sedang berhadapan dengan kenakalan suami biasa. Ini adalah pengkhianatan yang terstruktur. Clarissa memandang suaminya yang sedang tertawa menonton video lucu di ponselnya. Tawanya renyah, seolah tanpa beban. Clarissa bersumpah dalam hati, tawa itu tidak akan bertahan lama. Minggu depan, ia tidak akan tinggal diam. Minggu depan, ia akan membuktikan kebenaran ucapan Luna, meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatinya hingga tak bersisa. Ia akan mengikuti suaminya, kemanapun mobil itu pergi. Seminggu telah berlalu sejak penemuan tas olahraga yang bersih itu, dan bagi Clarissa, 7 hari tersebut terasa seperti 7 tahun yang menyiksa. Ia menjalani hari-harinya seperti robot, melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus Luna dengan senyum palsu yang terpasang rapi di wajahnya. Setiap kali Bimo pulang kerja dan mencium pipinya, Clarissa harus menahan gejolak rasa mual yang mendadak muncul di perutnya. Ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya dengan lebih jeli. Bagaimana Bimo tersenyum pada layar ponselnya lalu buru-buru mematikannya saat Clarissa mendekat. Atau bagaimana Bimo sering beralasan menerima telepon dari klien di teras rumah hingga larut malam. Semua tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak lama, namun kepercayaan tulus Clarissa telah menutup matanya selama ini. Kini, selubung itu telah tersingkap, dan Clarissa siap menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Minggu pagi kembali datang. Matahari bersinar cerah, seolah mengejek kegelapan yang sedang menyelimuti hati Clarissa. Sesuai rencana yang telah ia susun dengan matang di kepalanya, pagi itu Clarissa tidak bangun pagi-pagi sekali untuk memasak. Ia tetap berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya sampai sebatas leher. Saat Bimo bangun dan melihat istrinya masih terlelap, ia mengguncang bahu Clarissa pelan. Clarissa membuka matanya perlahan, memasang wajah lemas dan menekan perutnya. Ia mengeluh sakit perut yang hebat dan kepala pusing, mungkin karena salah makan kemarin malam. Suaranya dibuat selirih mungkin untuk meyakinkan suaminya. Bimo tampak khawatir, atau setidaknya berpura-pura khawatir. Ia meletakkan punggung tangannya di dahi Clarissa, mengecek suhu tubuh istrinya. Clarissa berkata bahwa ia tidak sanggup pergi berenang hari ini. Ia meminta Bimo untuk tetap pergi olahraga saja karena sayang jika jadwal latihannya terganggu. Sementara Luna akan dititipkan di rumah Ibu Rosa yang hanya berjarak 2 blok dari rumah mereka. Bimo sempat berbasa-basi menawarkan diri untuk membatalkan olahraganya demi merawat Clarissa. Namun, Clarissa bisa melihat kilatan kelegaan di mata suaminya saat Clarissa menolak tawaran itu. Clarissa bersikeras agar Bimo tetap pergi. Akhirnya, dengan wajah yang dibuat berat hati namun langkah yang ringan, Bimo setuju. Ia segera bersiap-siap, mengenakan pakaian olahraganya, dan menyemprotkan parfum itu lagi. Sebelum pergi, Bimo berpesan agar Clarissa banyak istirahat dan minum obat. Setelah mobil Bimo meninggalkan halaman, sakit perut Clarissa sembuh seketika. Clarissa langsung melompat dari tempat tidur. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia segera memandikan Luna dengan cepat,
menjelaskan pada putrinya bahwa hari ini mereka akan main di rumah nenek sebentar, karena ibu ada urusan mendadak. Setelah mengantar Luna ke rumah Ibu Rosa dan memastikan ibunya tidak banyak bertanya, Clarissa menjalankan tahap kedua rencananya. Ia tidak menggunakan mobil keluarganya yang mungkin dikenali Bimo dari kejauhan. Sehari sebelumnya, ia sudah meminjam mobil adiknya, sebuah mobil kecil tua berwarna abu-abu kusam yang sangat pasaran dan tidak mencolok. Mobil itu sudah terparkir di halaman belakang rumah Ibu Rosa. Clarissa mengenakan kacamata hitam besar dan mengganti gaya jilbabnya, agar tidak mudah dikenali jika berpapasan di jalan. Dengan tangan yang sedikit gemetar memegang kemudi, Clarissa memacu mobil itu menuju jalan raya utama. Ia tahu rute yang biasa diambil Bimo menuju pusat kota. Matanya awas menyisir jalanan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat mobil SUV hitam milik suaminya berada beberapa ratus meter di depan, terjebak di antrean lampu merah. Jantung Clarissa berdegup kencang, rasanya seperti akan melompat keluar dari rongga dadanya. Ia menjaga jarak aman, membiarkan ada 2 atau 3 mobil lain di antara mobilnya dan mobil Bimo agar tidak mencurigakan. Lampu hijau menyala, dan pengejaran itu dimulai. Clarissa merasa seperti sedang menonton film detektif. Bedanya ini adalah kisah nyata hidupnya yang sedang dipertaruhkan. Dugaan Clarissa benar. Di persimpangan jalan yang seharusnya mengarah ke pusat kebugaran di tengah kota, mobil Bimo justru menyalakan lampu sein ke kanan. Mobil itu menuju ke arah pinggiran kota yang sedang berkembang pesat dengan pembangunan perumahan-perumahan baru. Clarissa menahan napas saat memutar kemudi mengikuti arah mobil suaminya. Jalanan di sini lebih lengang, membuat Clarissa harus lebih berhati-hati menjaga jarak agar tidak ketahuan. Sekitar 20 menit berkendara, mobil Bimo tiba-tiba melambat dan berbelok masuk ke area parkir sebuah tos serba modern yang cukup besar. Clarissa ikut menepi, memarkir mobilnya jauh di sudut area parkir di balik sebuah truk pengantar barang, namun posisinya tetap strategis untuk mengamati mobil Bimo. Clarissa melihat Bimo tidak turun dari mobil untuk membeli minum atau makanan. Mobil itu tetap menyala. Dari balik kaca mobil Bimo yang tidak terlalu gelap, Clarissa bisa melihat pergerakan di dalamnya. Bimo tampak sedang melepas kaos olahraganya. Clarissa menyipitkan mata, memfokuskan pandangannya. Bimo mengganti pakaiannya di dalam mobil. Pria itu mengenakan sebuah kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang terlihat mahal dan rapi. Setelah itu, Bimo tampak bercermin di spion tengah, menyisir rambutnya dengan gaya yang lebih klimis, berbeda dengan gaya santainya di rumah. Clarissa mencengkeram setir mobil kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Transformasi itu terjadi di depan matanya. Suaminya yang pamit untuk berkeringat mengangkat beban, kini berdandan layaknya seorang eksekutif muda yang hendak pergi kencan atau rapat penting. Setelah selesai berdandan, Bimo kembali melajukan mobilnya keluar dari area parkir tos serba. Clarissa kembali mengikuti, kali ini dengan perasaan yang lebih hancur namun juga lebih yakin. Sandiwara Bimo bukan main-main. Ia menyiapkan kostum, alibi, dan waktu yang spesifik. Clarissa bertanya-tanya dalam hati, dari mana Bimo mendapatkan uang untuk membeli kemeja sebagus itu? Selama ini Bimo selalu bilang keuangannya sedang sulit, karena bisnis yang ia rintis belum balik modal. Bimo bahkan sering meminta uang bensin pada Clarissa. Fakta bahwa Bimo memiliki pakaian mahal yang disembunyikan membuat Clarissa sadar bahwa ia juga telah ditipu secara finansial, bukan hanya secara emosional. Mobil Bimo terus melaju semakin jauh ke daerah yang lebih elit, meninggalkan hiruk-pikuk kota di belakang. Pemandangan di kiri kanan jalan mulai berubah menjadi deretan pohon palem dan gerbang-gerbang perumahan mewah. Mobil SUV hitam itu akhirnya mengurangi kecepatannya saat mendekati sebuah gerbang perumahan yang sangat megah. Tulisan besar berwarna emas terpampang di dinding marmer gerbang masuk, Klaster Mawar Residence. Ini adalah kawasan hunian elit yang baru dibangun setahun terakhir, terkenal dengan harganya yang selangit dan fasilitasnya yang lengkap. Clarissa tahu tempat ini karena ia sering melihat iklannya di media sosial, namun tidak pernah terlintas di benaknya bahwa suaminya memiliki urusan di tempat semewah ini. Bimo menghentikan mobilnya di pos keamanan. Clarissa melihat satpam menyapa Bimo dengan hormat, dan langsung membuka palang pintu otomatis, tanpa meminta kartu identitas. Itu artinya Bimo sudah sangat sering datang ke sini, atau bahkan Bimo adalah penghuni tetap yang dikenal baik oleh petugas keamanan. Clarissa tidak bisa langsung masuk karena ia akan ditanyai oleh satpam. Ia memutuskan untuk menunggu sejenak di seberang jalan, berpura-pura mengecek ponsel. Setelah mobil Bimo menghilang di balik tikungan jalan utama komplek, Clarissa memberanikan diri mendekat ke pos satpam. Ia menurunkan kaca mobilnya dan tersenyum ramah pada satpam yang berjaga. Dengan nada percaya diri yang dipaksakan, Clarissa berkata bahwa ia adalah pengantar catering untuk rumah di Blok C nomor 8, alamat asal-asalan yang ia karang seketika. Beruntung,
Satpam itu tampaknya sedang sibuk dan melihat penampilan Clarissa yang rapi serta sopan. Ia mengizinkan Clarissa masuk dengan menukar kartu identitas. Clarissa menyerahkan KTP lamanya yang kebetulan masih tersimpan di dompet, lalu segera memacu mobil masuk ke dalam kawasan perumahan. Di dalam komplek, suasana sangat tenang dan asri. Jalanan lebar berlapis aspal mulus, taman-taman bunga tertata rapi di setiap sudut, dan rumah-rumah besar berdiri kokoh tanpa pagar tinggi. Clarissa melajukan mobilnya pelan, matanya mencari-cari mobil Bimo. Ia tidak perlu mencari terlalu lama. Di ujung jalan blok utama, ia melihat mobil suaminya terparkir di depan sebuah rumah berlantai 2 yang desainnya sangat mencolok. Clarissa menghentikan mobilnya agak jauh, berlindung di balik bayangan pohon besar yang rimbun. Ia mematikan mesin dan menatap rumah di depannya itu. Seketika, napasnya tercekat di tenggorokan. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini, mendesak keluar tanpa bisa dibendung lagi. Rumah itu bukan sekadar rumah mewah biasa. Clarissa mengenal setiap detail arsitekturnya. Bentuk atapnya yang unik, jendela-jendela besar yang menghadap ke timur untuk menangkap matahari pagi, balkon luas di lantai 2 dengan pagar besi tempa bermotif daun, hingga ayunan kayu berwarna putih di teras depan. Itu adalah rumah impiannya. 5 tahun yang lalu, saat mereka baru menikah dan masih tinggal di kontrakan sempit, Clarissa pernah menggambar sketsa rumah masa depannya di buku catatan. Ia menunjukkan gambar itu pada Bimo dengan mata berbinar, bermimpi suatu hari mereka bisa membangun rumah seperti itu untuk anak-anak mereka. Waktu itu Bimo tertawa meremehkan, mengatakan bahwa desain itu terlalu boros, tidak masuk akal, dan butuh biaya miliaran yang tidak mungkin mereka miliki. Bimo menyuruh Clarissa berhenti bermimpi dan hidup realistis. Namun kini, gambar coretan tangan Clarissa itu berdiri nyata di hadapannya. Bimo telah mewujudkan mimpi Clarissa, tapi bukan untuk Clarissa. Rasa sakit yang menghujam dada Clarissa kali ini jauh lebih perih daripada saat mengetahui suaminya berbohong. Ini adalah pencurian mimpi. Bimo telah mencuri visi masa depan Clarissa dan memberikannya pada orang lain. Clarissa merasa dikhianati sampai ke tulang sumsumnya. Bagaimana mungkin Bimo tega melakukan ini? Membangun rumah dengan desain yang sangat spesifik yang diinginkan istrinya, tapi untuk ditinggali bersama wanita lain. Ini adalah bentuk kekejaman psikologis yang luar biasa. Saat Clarissa sedang bergulat dengan rasa sakitnya, pintu depan rumah itu terbuka. Sosok Bimo keluar, kini tanpa beban. Ia tertawa lebar, wajahnya berseri-seri, ekspresi yang jarang sekali ia tunjukkan di rumah Clarissa belakangan ini. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar menyusulnya. Wanita itu adalah Sandra. Clarissa mengenalinya meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sandra terlihat lebih berisi, kulitnya terawat, dan ia mengenakan daster rumahan yang terlihat nyaman namun elegan. Yang membuat mata Clarissa terbelalak adalah perut Sandra yang membuncit. Wanita itu sedang hamil besar. Bimo merangkul pinggang Sandra dengan protektif, lalu menuntunnya duduk di ayunan kayu putih di teras itu. Ayunan yang sama persis dengan impian Clarissa. Bimo berlutut di depan Sandra, mengelus perut buncit itu dengan penuh kasih sayang, lalu menempelkan telinganya ke sana seolah sedang mendengarkan detak jantung bayi. Sandra tertawa manja, mengelus rambut Bimo. Pemandangan itu begitu sempurna, gambaran keluarga bahagia yang harmonis. Ironisnya, kebahagiaan itu dibangun di atas penderitaan Clarissa dan Luna. Clarissa teringat uang tabungan yang ia berikan pada Bimo bulan lalu, uang yang katanya untuk modal impor barang agar bisnis Bimo lancar. Clarissa juga teringat perhiasan emas warisan neneknya yang ia jual demi menutupi hutang Bimo setahun lalu. Ternyata, semua uang jerih payah dan pengorbanan Clarissa bermuara ke sini. Menjadi pilar-pilar beton rumah ini, menjadi ayunan itu, dan menjadi nutrisi bagi bayi yang dikandung wanita lain. Tangan Clarissa meraih ponselnya dengan gemetar. Ia harus mendokumentasikan ini. Ia tidak boleh hanya menangis dan pulang dengan tangan kosong. Dengan hati-hati, ia mengarahkan kamera ponselnya ke arah teras rumah itu, menggunakan fitur pembesar gambar maksimal. Ia memotret berkali-kali. Memotret Bimo yang sedang mencium kening Sandra, memotret plat nomor mobil Bimo yang terparkir di garasi rumah itu, dan memotret suasana rumah secara keseluruhan. Setiap kali tombol kamera ditekan, hati Clarissa semakin membeku. Rasa sedihnya perlahan berubah bentuk. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan dingin yang tajam. Kesedihan itu mengkristal menjadi kemarahan yang tenang namun mematikan. Ia melihat Bimo bangkit berdiri dan masuk ke dalam rumah sebentar, lalu keluar lagi membawakan segelas jus untuk Sandra. Bimo melayani Sandra layaknya seorang ratu. Padahal di rumah, Bimo tidak pernah sekalipun mengambilkan air minum untuk Clarissa, bahkan saat Clarissa sakit demam tinggi bulan lalu. Bimo selalu minta dilayani, minta dipijat, minta disiapkan segalanya.
Ketidakadilan ini membuat darah Clarissa mendidih. Ia menyadari bahwa ia tidak kehilangan suami. Ia justru sedang melihat wajah asli dari pria yang selama ini ia nikahi. Pria di seberang sana, yang sedang tertawa bahagia di rumah mewah itu, adalah seorang aktor ulung dan penipu yang tidak punya hati nurani. Clarissa menurunkan ponselnya setelah merasa cukup mendapatkan bukti visual. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan tekad baru. Ia tidak akan turun dari mobil dan melabrak mereka sekarang. Itu tindakan bodoh yang hanya akan membuatnya terlihat histeris dan lemah. Jika ia mengamuk sekarang, Bimo mungkin akan kabur membawa sisa aset yang ada, atau Sandra akan bermain peran sebagai korban. Tidak, Clarissa tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Clarissa akan pulang, menyusun kembali kepingan hatinya yang pecah, lalu merangkainya menjadi senjata. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan hak Luna. Ia menatap rumah impian itu sekali lagi, bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia yang akan berdiri di teras itu, dan Bimo yang akan terusir pergi. Clarissa menyalakan mesin mobil, memutar balik kendaraan dengan perlahan agar tidak menarik perhatian, dan meninggalkan klaster Mawar dengan rencana pembalasan yang mulai tumbuh di benaknya. Setelah kejadian di klaster Mawar, Clarissa tidak pulang ke rumah untuk menangis di balik bantal. Ia mengarahkan mobilnya ke kantor firma hukum milik Pak Irfan, seorang pengacara senior yang dulu merupakan sahabat mendiang ayahnya. Clarissa datang bukan dengan wajah sembab seorang istri yang putus asa, melainkan dengan wajah dingin seorang wanita yang siap berperang. Di ruang kerja Pak Irfan yang dipenuhi tumpukan berkas, Clarissa meletakkan semua bukti yang ia miliki. Foto-foto dari ponselnya, salinan buku tabungan, dan catatan-catatan kecil yang ia kumpulkan. Pak Irfan menatap Clarissa dengan prihatin namun, bangga melihat ketegaran putri sahabatnya itu. Mereka mulai membedah satu persatu transaksi keuangan Bimo. Clarissa memberikan kuasa penuh pada Pak Irfan untuk menelusuri aliran dana bisnis suaminya yang selama ini ia modali. Hasil penelusuran itu sangat mengejutkan, bahkan bagi Clarissa yang sudah bersiap untuk yang terburuk. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Bimo telah melakukan penarikan dana secara sistematis dari rekening usaha konveksi yang mereka bangun. Dalam laporannya kepada Clarissa, Bimo selalu mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk membeli bahan baku kain kualitas impor atau membayar vendor yang menunggak. Namun, data perbankan tidak bisa berbohong. Uang itu mengalir deras ke sebuah rekening pribadi atas nama Sandra. Jumlahnya fantastis, mencapai miliaran rupiah jika ditotal. Uang itu digunakan untuk uang muka rumah, cicilan mobil mewah, belanja barang bermerek, hingga biaya perawatan kecantikan Sandra. Clarissa merasa mual melihat deretan angka itu. Itu adalah uang warisan ayahnya, uang tabungan pendidikan Luna, dan hasil keringatnya sendiri yang dirampok oleh suaminya demi memuaskan wanita lain. Pak Irfan menyarankan langkah hukum yang taktis. Ia mengingatkan Clarissa bahwa jika ia melabrak sekarang, Bimo bisa saja menyembunyikan sisa aset atau memutarbalikkan fakta. Mereka butuh strategi jebakan. Clarissa harus membuat Bimo merasa aman, membuatnya merasa bahwa kebohongannya masih tertutup rapat, sehingga Bimo akan lengah dan melakukan kesalahan fatal. Clarissa menyeka air matanya yang sempat menetes karena marah. Ia mengangguk setuju. Hari itu juga, Clarissa memutuskan untuk memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia akan menjadi aktris di panggung rumah tangganya sendiri. Ia akan menjadi istri yang manis, penurut, dan bodoh, persis seperti yang diinginkan Bimo. Malam harinya, saat Bimo pulang ke rumah, ia disambut dengan aroma masakan favoritnya. Clarissa memasak rendang daging sapi yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk membuatnya. Rumah terlihat rapi, bersih, dan wangi. Clarissa menyambut Bimo di pintu dengan senyum lebar dan ciuman di tangan, sesuatu yang belakangan jarang ia lakukan karena lelah bekerja. Bimo tampak terkejut, namun kejutan itu segera berganti menjadi rasa puas. Dalam pikiran licik Bimo, ia merasa hebat karena bisa memiliki istri yang melayaninya di rumah dan simpanan cantik di luar sana tanpa ketahuan. Bimo makan dengan lahap sambil memuji masakan Clarissa setinggi langit. Clarissa membalas pujian itu dengan tatapan lembut, padahal di dalam hatinya ia sedang menahan gejolak amarah yang siap meledak kapan saja. Di tengah makan malam yang tampak harmonis itu, Bimo mulai melancarkan aksinya. Dengan nada suara yang dibuat sedih dan penuh tekanan, ia bercerita bahwa bisnisnya sedang butuh suntikan dana segar. Ia beralasan ada peluang besar untuk ekspansi keluar pulau, tapi butuh modal cepat dalam minggu ini. Jika tidak, peluang itu akan diambil orang lain. Bimo melirik Clarissa, memancing reaksi istrinya. Clarissa meletakkan sendoknya pelan. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam. Dulu, ia pasti akan langsung bertanya detail dan khawatir. Tapi kali ini, Clarissa tersenyum menenangkan.
Ia berkata bahwa ia percaya penuh pada Bimo. Ia berkata bahwa sebagai istri, tugasnya adalah mendukung suami mencari nafkah. Wajah Bimo langsung cerah seketika. Ia tidak menyangka akan semudah ini. Clarissa bangkit menuju laci meja kerjanya, dan mengambil sebuah map dokumen yang sudah disiapkan oleh Pak Irfan sore tadi. Di dalam map itu terdapat dokumen pencairan deposito pendidikan Luna yang nilainya cukup besar. Namun, di antara tumpukan kertas itu, terselip sebuah surat pernyataan pengalihan aset dan pengakuan hutang yang dikemas dengan bahasa hukum yang rumit. Jika Bimo teliti, ia akan tahu bahwa tanda tangannya di sana berarti ia mengakui telah meminjam uang pribadi Clarissa dan menjaminkan segala aset yang ia miliki, termasuk yang diatasnamakan orang lain, sebagai jaminan. Tapi Clarissa tahu kelemahan suaminya. Bimo itu malas membaca dan serakah. Clarissa meletakkan map itu di depan Bimo beserta sebuah pena. Ia berkata dengan nada manja agar Bimo segera tanda tangan supaya besok uangnya bisa langsung cair dan bisnisnya lancar. Tanpa curiga sedikitpun, Bimo menyambar pena itu. Matanya hanya tertuju pada angka nominal pencairan dana yang tertera di halaman depan. Ia tidak membaca lembar-lembar berikutnya. Pikirannya sudah melayang membayangkan wajah bahagia Sandra saat ia membawakan uang tunai nanti. Dengan cepat, Bimo membubuhkan tanda tangannya di atas materai pada lembar yang disodorkan Clarissa. Bunyi goresan pena di atas kertas itu terdengar seperti musik kemenangan di telinga Clarissa. Saat Bimo selesai dan menutup map itu dengan senyum lebar, Clarissa ikut tersenyum. Namun senyum Clarissa memiliki arti yang berbeda. Tanda tangan itu adalah vonis mati bagi kebebasan finansial Bimo. Malam itu, Bimo tidur nyenyak dengan mimpi indah tentang kekayaan. Sementara Clarissa terjaga semalaman, menatap langit-langit kamar dengan perasaan dingin. Ia baru saja mengunci leher suaminya dengan rantai hukum yang tak kasat mata. Beberapa hari setelah Bimo menandatangani dokumen jebakan itu, Clarissa menerima panggilan telepon dari Pak Irfan. Pengacara itu membawa kabar yang sangat menarik, sebuah celah yang bisa menjadi pukulan telak bagi Bimo dan Sandra. Ternyata, rumah mewah di klaster Mawar yang ditinggali Sandra memiliki masalah administrasi yang serius. Bimo, dengan segala kecerobohannya mengelola keuangan, ternyata sudah menunggak pembayaran cicilan kepada pihak pengembang selama 3 bulan terakhir. Uang yang seharusnya untuk membayar rumah itu, rupanya dipakai Sandra untuk berlibur ke luar negeri bulan lalu. Pihak pengembang sedang dalam proses untuk melayangkan surat peringatan penyitaan, namun mereka lebih suka jika ada pihak lain yang mau mengambil alih sengketa tersebut secara tunai agar arus kas perusahaan mereka tidak terganggu. Informasi ini adalah senjata emas bagi Clarissa. Rumah itu belum sah menjadi milik Sandra maupun Bimo. Statusnya masih menggantung. Pak Irfan menjelaskan bahwa Clarissa bisa masuk sebagai investor yang membeli hak tagih dan kepemilikan rumah itu langsung dari pengembang. Dengan kata lain, Clarissa bisa membeli rumah tempat selingkuhan suaminya tinggal, tanpa sepengetahuan mereka. Clarissa tidak perlu berpikir 2 kali. Ia masih memiliki simpanan dana warisan dari neneknya yang berupa logam mulia, dan beberapa aset tanah di kampung yang bisa dicairkan segera. Bimo tidak pernah tahu tentang aset ini karena Clarissa sengaja menyimpannya sebagai dana darurat keluarga. Ironisnya, dana darurat itu kini digunakan untuk menghancurkan keluarga palsu yang dibangun suaminya. Proses pembelian dilakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia. Clarissa tidak menggunakan namanya sendiri secara langsung agar Bimo tidak curiga jika ada surat yang nyasar. Ia mendirikan sebuah perusahaan cangkang, sebuah perseroan terbatas kecil yang bergerak di bidang properti, dengan Pak Irfan sebagai kuasa hukumnya. Melalui perusahaan inilah Clarissa membeli sengketa rumah di klaster Mawar. Dalam waktu kurang dari seminggu, transaksi itu selesai. Pihak pengembang sangat senang karena masalah kredit macet mereka terselesaikan dengan pembayaran tunai. Mereka menyerahkan segala dokumen legalitas kepada Pak Irfan. Kini, secara hukum hitam di atas putih, pemilik sah dari tanah dan bangunan yang ditempati Sandra adalah perusahaan milik Clarissa. Siang itu, Clarissa duduk di sebuah kafe seberang kantor Pak Irfan, memegang salinan sertifikat kepemilikan baru itu. Tangannya mengelus kertas tebal itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas yang luar biasa, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar tanpa harus menghunus pedang. Ia membayangkan wajah Sandra yang sombong, yang merasa hidupnya aman dan terjamin di dalam istana megah itu. Sandra tidak sadar bahwa ia sedang menumpang di rumah istri sah dari pria yang ia rebut. Sandra tidur di kamar yang dimiliki Clarissa, memasak di dapur milik Clarissa, dan berteduh di bawah atap milik Clarissa. Clarissa merasa seperti hantu atau bayangan yang menguasai segalanya tanpa terlihat. Ia adalah pemilik bayangan yang sewaktu-waktu bisa menampakkan diri dan mengusir penghuni liar di dalamnya. Sore harinya, Bimo pulang ke rumah dengan membawa sebuah boneka beruang besar untuk Luna. Ia memberikannya dengan gaya seorang ayah yang sangat penyayang.
Luna menerimanya dengan senyum tipis. Namun mata anak itu tidak bisa berbohong. Luna menatap ibunya, seolah meminta izin apakah boleh menerima hadiah dari ayah yang pembohong. Clarissa mengangguk pelan, membiarkan sandiwara itu berlanjut sedikit lagi. Bimo kemudian duduk di sofa, memijat kakinya, dan mulai bercerita bualan tentang betapa suksesnya pertemuan bisnisnya hari ini berkat modal yang diberikan Clarissa. Ia berkata bahwa keuntungan akan berlipat ganda bulan depan, dan ia berjanji akan mengajak Clarissa dan Luna liburan ke Eropa akhir tahun nanti. Clarissa mendengarkan semua omong kosong itu sambil melipat pakaian. Ia menatap Bimo yang tampak begitu percaya diri. Pria itu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakang punggungnya. Bimo tidak tahu bahwa rumah, investasi, rahasianya sudah berpindah tangan. Bimo tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan kini diawasi oleh pengacara. Dan yang paling penting, Bimo tidak tahu bahwa wanita yang duduk diam di depannya ini memegang kendali penuh atas nasibnya. Clarissa menyodorkan secangkir teh hangat untuk Bimo. Saat Bimo menyeruput teh itu dan mendesah nikmat, Clarissa tersenyum misterius. Ia berkata dalam hati, nikmatilah ketenangan ini selagi bisa, Mas. Karena badai yang sesungguhnya sudah menunggu di depan pintu. Malam semakin larut, Clarissa memandangi kalender di dinding kamarnya. Hari Minggu tinggal 2 hari lagi. Ia melingkari tanggal itu dengan spidol merah di dalam pikirannya. Hari Minggu besok bukan lagi hari untuk berenang atau berolahraga palsu. Hari Minggu besok adalah hari eksekusi. Clarissa sudah menyusun skenario terakhir. Ia tidak akan membiarkan Bimo pergi sendirian lagi. Ia akan membawa Bimo dan Luna ke pesta kejutan yang sesungguhnya. Clarissa mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan, namun api di dalam dadanya menyala semakin terang. Ia sudah tidak sabar melihat wajah Bimo saat topengnya ditarik paksa di hadapan semua orang. Kesabaran Clarissa sudah mencapai batasnya, dan kini saatnya sang pemilik bayangan keluar menuju cahaya untuk menagih apa yang menjadi miliknya. Hari Minggu yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit pagi itu berwarna abu-abu mendung, seolah alam semesta sedang bersiap menurunkan badai yang sejalan dengan suasana hati Clarissa. Di dalam rumah, rutinitas pagi berjalan sedikit berbeda dari biasanya. Bimo sudah siap dengan setelan pakaian olahraganya yang mahal dan tas besar yang selalu menemaninya. Ia tampak terburu-buru, berkali-kali melirik jam tangan, mungkin karena ia sudah janji akan datang lebih awal ke rumah Sandra untuk menemani wanita itu periksa kandungan atau sekadar sarapan bersama. Aroma parfum vanila dan mask yang menyengat sudah tercium dari tubuh Bimo, aroma yang kini membuat perut Clarissa mual setiap kali menghirupnya. Bimo sedang mengikat tali sepatunya di teras ketika Clarissa keluar dengan pakaian rapi, bukan pakaian santai rumah, melainkan pakaian semi-formal yang anggun lengkap dengan jilbab satin yang berkilau. Clarissa berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya dengan tatapan dingin yang ia sembunyikan di balik senyum manis. Ia memanggil Bimo dengan suara lembut namun tegas. Bimo menoleh, sedikit terkejut melihat penampilan istrinya yang sudah rapi sepagi ini. Sebelum Bimo sempat bertanya atau berpamitan pergi, Clarissa langsung melancarkan serangan pertamanya. Ia berkata bahwa hari ini Bimo harus membatalkan rencana ke tempat kebugaran. Clarissa beralasan bahwa ia baru saja mendapatkan kabar gembira dari kantornya kemarin sore. Bonus tahunan dan pembagian dividen koperasi kantor cair dengan jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dari perkiraan. Clarissa berbohong dengan sangat lancar, mengatakan bahwa ia ingin merayakannya dengan mengajak Bimo dan Luna makan siang spesial di restoran mewah, lalu pergi melihat lokasi properti karena ia berniat menginvestasikan uang bonus itu hari ini juga. Mendengar kata bonus besar dan investasi, mata Bimo langsung berbinar. Sifat serakahnya langsung mengambil alih logika. Rencana menemui Sandra seketika menjadi prioritas kedua di kepalanya. Bimo berpikir jika Clarissa punya uang banyak, ia harus ada di sana untuk memastikannya, atau setidaknya merayu istrinya agar sebagian uang itu bisa masuk ke kantongnya dengan alasan modal bisnis lagi. Bimo mencoba sedikit jual mahal, berpura-pura keberatan karena jadwal latihannya akan terganggu, namun Clarissa dengan cepat memotong. Ia berkata jika Bimo tidak mau ikut, ia akan pergi sendiri dan mungkin akan langsung membeli apartemen tanpa berkonsultasi dulu. Ancaman halus itu berhasil. Bimo langsung setuju, ia melepas tas olahraganya dan berlari masuk ke kamar untuk berganti pakaian yang lebih pantas. Clarissa menunggu di ruang tamu sambil menggandeng tangan Luna. Luna tampak cantik dengan gaun pesta sederhana berwarna merah muda. Anak itu bertanya mau kemana mereka pergi. Clarissa berbisik pada Luna bahwa mereka akan pergi melihat rumah impian dan bertemu seseorang. Luna hanya mengangguk polos, tidak menyadari bahwa ia akan menjadi saksi kehancuran sandiwara ayahnya. Tak lama kemudian, Bimo keluar dengan kemeja batik lengan pendek, terlihat rapi dan tampan. Ia tersenyum lebar,
merangkul Clarissa dan Luna, berlagak seperti kepala keluarga yang ideal. Mereka berjalan menuju mobil. Saat Bimo hendak duduk di kursi pengemudi, Clarissa menahannya. Ia meminta kunci mobil, berkata bahwa ia yang akan menyetir karena ia yang tahu lokasi restoran dan properti yang akan mereka tuju. Bimo menurut saja, berpikir mungkin Clarissa ingin memanjakannya hari ini. Mobil mulai melaju membelah jalanan kota yang cukup padat di hari Minggu. Awalnya Bimo tampak santai, bersiul kecil mengikuti lagu di radio sambil sesekali mengirim pesan sembunyi-sembunyi lewat ponselnya, mungkin memberi kabar palsu pada Sandra. Namun, suasana santai itu perlahan memudar ketika Clarissa mengarahkan mobil bukan ke pusat kota tempat restoran-restoran mewah berada, melainkan berbelok ke arah pinggiran kota. Bimo mulai gelisah di kursinya. Ia bertanya dengan nada heran mengapa mereka ke arah sana. Clarissa menjawab dengan tenang tanpa menoleh, mengatakan bahwa ada restoran baru yang sangat bagus di daerah pengembangan baru, dan lokasi properti yang diincar juga ada di sana. Jawaban itu cukup masuk akal, tapi insting Bimo mulai membunyikan alarm bahaya. Kegelisahan Bimo memuncak saat mobil melewati persimpangan yang sangat ia kenal. Jalanan ini adalah rute yang ia lewati setiap minggu untuk menuju rumah Sandra. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Bimo. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, menyarankan agar mereka putar balik saja dan makan di mal terdekat karena Luna pasti lapar. Tapi Clarissa menolak dengan halus, mengatakan tanggung karena sudah dekat. Clarissa menyetir dengan fokus penuh, namun ekor matanya menangkap setiap gerakan Bimo yang semakin panik. Bimo mulai mengetuk-ngetukkan jarinya ke lutut, tanda ia sedang sangat gugup. Ia pasti sedang berdoa dalam hati agar mobil ini hanya sekadar lewat dan tidak berhenti di tujuan yang ia takutkan. Namun doa Bimo tidak terkabul. Clarissa menyalakan lampu sein kanan, berbelok masuk ke gerbang megah klaster Mawar Residence. Wajah Bimo pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Ia menoleh cepat ke arah Clarissa, suaranya bergetar saat bertanya kenapa mereka masuk ke sini. Clarissa tetap tenang, menjawab datar bahwa properti yang ingin ia beli ada di dalam komplek ini, karena katanya prospek investasinya sangat bagus. Bimo terdiam, lidahnya keluh. Ia terjebak dalam situasi yang sangat mengerikan. Ia tidak bisa melarang Clarissa masuk karena itu akan sangat mencurigakan. Tapi jika mereka masuk, risiko bertemu Sandra atau ketahuan sangat besar. Bimo hanya bisa berharap Sandra sedang tidak ada di rumah, atau setidaknya mereka hanya melihat-lihat blok lain yang jauh dari rumah Sandra. Harapan Bimo hancur berkeping-keping saat Clarissa melajukan mobil lurus menuju blok utama, blok tempat rumah Sandra berada. Napas Bimo mulai terdengar berat dan pendek. Ia memegang pegangan pintu mobil dengan erat. Clarissa bisa merasakan ketakutan yang memancar dari tubuh suaminya, dan itu memberinya kepuasan tersendiri. Mobil terus melaju pelan, melewati deretan rumah mewah, hingga akhirnya Clarissa menginjak rem tepat di depan sebuah rumah dengan pagar tanaman yang asri. Itu adalah rumah Sandra. Rumah dengan ayunan putih di terasnya. Clarissa mematikan mesin mobil. Keheningan menyergap kabin mobil selama beberapa detik. Bimo membeku, matanya menatap horor ke arah rumah itu. Clarissa menoleh pada suaminya, tersenyum penuh arti, lalu berkata bahwa inilah rumah yang ia maksud. Rumah investasi masa depan mereka. Clarissa membuka pintu mobil dan turun dengan langkah anggun. Ia berjalan memutar untuk membukakan pintu bagi Luna, sementara Bimo masih terpaku di kursi penumpang depan seperti patung. Bimo benar-benar lumpuh oleh rasa takut. Otaknya buntu, tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia tidak turun, Clarissa akan curiga. Jika ia turun, ia tamat. Clarissa mengetuk kaca jendela mobil Bimo, memintanya turun dengan isyarat tangan. Dengan gerakan kaku dan gemetar, Bimo akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia berdiri di samping mobil, matanya liar menyapu sekeliling, berharap Sandra tidak keluar rumah. Matahari siang yang mulai terik terasa membakar kulitnya, namun keringat yang mengucur di punggungnya adalah keringat dingin ketakutan. Tiba-tiba pintu utama rumah itu terbuka. Jantung Bimo seakan berhenti berdetak. Sosok Sandra muncul di ambang pintu. Wanita itu terlihat cantik dengan daster rumahan yang longgar, perut hamilnya terlihat jelas. Sandra tersenyum lebar saat melihat mobil Bimo terparkir di depan, mengira kekasihnya datang seperti biasa meski sedikit terlambat. Ia belum melihat siapa yang turun dari mobil karena terhalang pilar pagar. Sandra melangkah keluar menuju teras sambil berseru riang memanggil nama Bimo dengan panggilan sayang yang manja. Suara Sandra terdengar jelas di telinga Clarissa, Luna, dan tentu saja Bimo. Panggilan sayang itu menggema di udara, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Sandra berhenti mendadak di tengah jalan setapak taman ketika matanya menangkap sosok lain selain Bimo. Ia melihat seorang wanita berhijab rapi berdiri tegak dengan tatapan tajam,
dan seorang anak kecil di sampingnya. Senyum di wajah Sandra luntur seketika, digantikan oleh ekspresi bingung dan waspada. Ia menatap Bimo, menuntut penjelasan lewat sorot matanya. Bimo berdiri di tengah-tengah, di antara istri sah dan simpanannya, tampak seperti pesakitan yang sedang menunggu vonis mati. Ia membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, mungkin sebuah kebohongan baru, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa panik yang luar biasa. Clarissa mengambil alih panggung. Ia tidak berteriak, tidak menjambak, juga tidak menangis. Dengan ketenangan seorang ratu yang sedang menginspeksi rakyat jelata, Clarissa menggandeng Luna berjalan mendekati pagar. Ia menatap Sandra lurus tepat di manik matanya. Clarissa mengucapkan salam dengan sopan namun dingin. Ia memperkenalkan diri sebagai Clarissa. Sandra terkesiap. Nama itu tentu tidak asing baginya. Bimo sering bercerita tentang Clarissa, namun cerita yang didengar Sandra adalah cerita bohong. Bimo bilang Clarissa adalah istri yang jahat, penuntut, sudah tua, tidak menarik, dan mereka sedang dalam proses cerai. Namun wanita yang berdiri di hadapan Sandra saat ini jauh dari gambaran itu. Clarissa terlihat muda, cantik, berkelas, dan sangat berwibawa. Sandra yang merasa posisinya terancam langsung memasang mode defensif. Ia melipat tangan di dada, menatap sinis pada Clarissa, lalu beralih memaki Bimo. Sandra berteriak bertanya apa maksud Bimo membawa istri dan anaknya ke sini. Ia menuduh Bimo tidak punya otak karena mengganggu ketenangannya. Sandra merasa ia adalah korban di sini, korban dari janji manis Bimo yang tak kunjung ditepati. Ia juga merasa berhak atas rumah itu, karena selama ini Bimo bilang rumah ini dibeli khusus untuk mereka berdua. Pertengkaran pun pecah, tapi bukan antara Clarissa dan Sandra, melainkan serangan sepihak Sandra kepada Bimo. Bimo hanya bisa menunduk, mengangkat tangan mencoba menenangkan Sandra, berbisik-bisik memohon agar Sandra tidak ribut di luar rumah, karena malu dilihat tetangga. Di tengah keributan itu, Luna menarik tangan Clarissa. Anak kecil itu menunjuk ke arah Sandra dan berbisik keras. Luna berkata bahwa tante itu adalah tante wangi vanila yang pernah ia ceritakan. Luna juga menunjuk ke ayunan di teras, berkata bahwa itu ayunan yang pernah ia duduki saat menunggu ayah beli bensin. Pengakuan polos Luna menjadi bumbu penyedap yang semakin memanaskan suasana. Clarissa mengusap kepala Luna, membenarkan ucapan anaknya. Lalu Clarissa kembali menatap Sandra. Ia mengeluarkan sebuah map tipis dari tas tangannya. Dengan langkah pelan, ia membuka pagar yang tidak terkunci dan masuk ke halaman, mendekati Sandra. Clarissa menyodorkan dokumen itu pada Sandra. Ia berkata dengan nada datar bahwa Sandra salah paham tentang satu hal. Clarissa datang ke sini bukan untuk merebut suami, karena ia sudah tidak menginginkan Bimo lagi. Clarissa datang ke sini untuk menginspeksi aset miliknya. Sandra mengerutkan kening, bingung. Ia menyambar dokumen itu dan membacanya sekilas. Matanya membelalak saat melihat kop surat notaris dan sertifikat hak milik yang terlampir di sana. Di sana tertulis jelas bahwa tanah dan bangunan ini sekarang sah milik perusahaan yang direkturnya adalah Clarissa. Wajah Sandra berubah pucat, sama pucatnya dengan wajah Bimo. Ia menatap Bimo dengan nyalang, berteriak bertanya bagaimana mungkin rumah ini jadi milik istrinya. Bimo mengangkat wajahnya, kaget setengah mati. Ia sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Ia menatap Clarissa dengan tatapan tidak percaya. Clarissa tersenyum miring. Ia menjelaskan dengan santai bahwa karena cicilan rumah ini macet berbulan-bulan akibat uangnya dipakai entah untuk apa, pihak pengembang menjual sengketanya. Dan Clarissa lah yang membelinya lunas. Jadi, secara hukum, Sandra sedang menumpang di rumah Clarissa tanpa izin. Clarissa kemudian memberikan ultimatum yang menghancurkan mental kedua pengkhianat itu. Ia berkata pada Sandra bahwa ia memberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadinya dan angkat kaki dari rumah ini. Jika tidak, Clarissa akan memanggil satpam komplek untuk mengusir paksa atas tuduhan penyerobotan properti. Sandra meledak dalam kemarahan histeris. Ia merasa ditipu mentah-mentah oleh Bimo. Ia memukuli dada Bimo dengan kepalan tangannya, memaki Bimo sebagai penipu miskin yang tidak punya apa-apa. Sandra berteriak bahwa ia mau bersama Bimo hanya karena Bimo menjanjikan kemewahan, tapi ternyata semua itu uang istrinya. Topeng cinta Sandra hancur, memperlihatkan wajah aslinya yang materialistis. Bimo hanya bisa pasrah menerima pukulan itu, harga dirinya hancur lebur di hadapan istri sah dan anaknya. Ia mencoba memegang tangan Sandra, tapi ditepis kasar. Sandra berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis meraung-raung, mulai membanting barang-barang karena frustrasi. Clarissa berdiri diam menyaksikan drama itu dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Ia telah berhasil mengadu domba mereka dengan kenyataan.
Ia melihat Bimo yang kini berdiri sendirian di teras, tampak menyedihkan dan kecil. Bimo menoleh pada Clarissa, matanya berkaca-kaca memohon belas kasihan. Ia mencoba mendekati Clarissa, memanggil nama istrinya dengan suara parau, berusaha meraih tangan Clarissa. Tapi Clarissa mundur selangkah, menatap suaminya dengan tatapan jijik seolah melihat sampah. Clarissa berkata tegas bahwa sandiwara sudah selesai. Tidak ada lagi game, tidak ada lagi investasi bodong, dan tidak ada lagi rumah tangga. Clarissa menunjuk ke arah gerbang komplek, di mana sebuah mobil patroli polisi yang sudah dihubungi Pak Irfan sebelumnya mulai terlihat mendekat. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung memecah keheningan siang hari di klaster Mawar Residence, membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Bunyi sirine itu terdengar semakin dekat, semakin nyaring, seolah menjadi musik pengiring bagi runtuhnya kerajaan kecil yang dibangun Bimo di atas pondasi kebohongan. Bimo berdiri terpaku di teras rumah mewah itu, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, membasahi kemeja batik yang ia kenakan. Kakinya gemetar hebat, seolah tulang-tulangnya telah dilolosi satu persatu. Ia menatap mobil patroli berwarna putih biru yang perlahan berhenti tepat di belakang mobil Clarissa. 2 orang petugas berseragam turun dengan wajah tegas, diikuti oleh seorang pria berpakaian jas rapi yang sangat dikenal Bimo. Pria itu adalah Pak Irfan, pengacara keluarga Clarissa yang selama ini Bimo anggap sebagai orang tua yang membosankan. Kini, Pak Irfan terlihat seperti malaikat pencabut nyawa bagi Bimo. Clarissa masih berdiri dengan tenang di halaman, satu tangannya menggenggam erat tangan kecil Luna, sementara tangan lainnya memegang tas tangannya dengan anggun. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan sedikitpun. Sebaliknya, ia terlihat seperti seorang sutradara yang sedang menyaksikan adegan puncak dari film yang ia tulis sendiri. Clarissa menatap Bimo yang kini terlihat seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan atau wibawa palsu yang biasa Bimo tunjukkan di rumah. Yang ada hanyalah ketakutan murni. Bimo mencoba melangkah mundur, matanya liar mencari jalan keluar, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Di depannya ada polisi dan istrinya yang memegang bukti, di belakangnya ada rumah yang kini bukan lagi tempat perlindungannya, dan di sampingnya ada pagar tinggi yang mustahil ia lompati. Pak Irfan berjalan mendekat dengan langkah tegap, membawa sebuah map tebal berwarna merah. Ia mengangguk hormat pada Clarissa sebelum beralih menatap Bimo dengan pandangan tajam di balik kacamata minusnya. Pak Irfan tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Dengan suara lantang dan formal, ia menjelaskan alasan kedatangan pihak berwajib. Ia menyatakan bahwa Bimo dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar, pemalsuan dokumen keuangan, serta penipuan aset. Bimo berusaha membuka mulutnya untuk membela diri, untuk mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham, bahwa ia bisa menjelaskannya. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Bimo sadar betul bahwa dokumen yang ia tanda tangani, tanpa membaca beberapa hari lalu adalah jebakan maut. Dokumen itu bukan sekadar persetujuan pencairan dana, melainkan pengakuan hutang dan pengalihan tanggung jawab pidana atas penggunaan uang yang tidak semestinya. Sementara itu, dari dalam rumah terdengar suara gaduh. Pintu depan terhempas terbuka dengan kasar. Sandra muncul dengan wajah sembab dan riasan yang luntur oleh air mata. Ia menyeret sebuah koper besar dengan susah payah, sementara tangan lainnya menenteng tas-tas belanjaan bermerek yang isinya berantakan keluar. Sandra terlihat berantakan, jauh dari kesan wanita glamor yang selama ini ia tampilkan. Saat melihat polisi di halaman, langkah Sandra terhenti. Matanya membelalak kaget. Ia menatap Bimo, lalu menatap polisi, dan terakhir menatap Clarissa. Kesadaran menghantam Sandra dengan keras. Situasinya jauh lebih buruk dari sekadar diusir oleh istri sah. Ini adalah masalah hukum. Sandra yang licik dan egois langsung menyadari bahwa ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak mau terseret dalam kasus Bimo. Sandra membanting koper yang ia bawa, lalu berjalan cepat menghampiri polisi. Dengan suara melengking dan penuh drama, ia mulai berteriak bahwa ia juga adalah korban. Ia menunjuk-nunjuk wajah Bimo dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang. Sandra berteriak bahwa Bimo telah menipunya. Bimo mengaku sebagai pengusaha kaya yang lajang, atau setidaknya duda kaya, dan menjanjikan hidup mewah. Sandra bersumpah ia tidak tahu menahu soal asal-usul uang Bimo. Ia berkata bahwa ia hanya wanita lemah yang sedang hamil, dan diperdaya oleh laki-laki hidung belang ini. Pengkhianatan Sandra di depan mata membuat hati Bimo semakin hancur. Wanita yang selama ini ia manjakan, yang ia belikan rumah dengan mencuri uang istrinya, kini membuangnya begitu saja saat kapal mulai karam. Bimo menatap Sandra dengan tatapan tidak percaya, sakit hati karena dikhianati oleh selingkuhannya sendiri.
Clarissa hanya tersenyum tipis melihat pertunjukan saling menyalahkan itu. Ia melangkah maju sedikit, mendekati Sandra. Dengan suara dingin namun menusuk, Clarissa mengingatkan Sandra bahwa meskipun Sandra merasa sebagai korban, barang-barang yang ada di dalam tas bermerek itu dibeli menggunakan uang perusahaan Clarissa. Jadi secara teknis, barang-barang itu adalah aset curian. Clarissa memperingatkan Sandra untuk meninggalkan semua barang berharga di tempat, atau ia akan menuntut Sandra sebagai penadah barang curian. Wajah Sandra memucat. Ia menatap tas-tas mewahnya dengan berat hati, lalu menatap borgol yang menggantung di pinggang polisi. Rasa takut akan penjara mengalahkan keserakahannya. Dengan menghentakkan kaki kesal, Sandra melempar tas-tas itu ke tanah, meludah ke arah Bimo, lalu berjalan cepat keluar gerbang rumah tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya dan rasa malu yang tak tertahankan. Kini giliran Bimo. Petugas polisi mendekatinya, memintanya untuk kooperatif. Bimo mundur selangkah lagi hingga punggungnya menabrak tembok pilar. Air matanya mulai menetes, bukan air mata penyesalan yang tulus, melainkan air mata ketakutan akan nasib buruk yang menantinya. Dalam keputusasaan terakhirnya, Bimo melihat Luna. Putri kecilnya yang berdiri diam di samping Clarissa. Insting manipulatif Bimo muncul kembali. Ia tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di lantai teras yang keras. Ia merangkak sedikit ke arah Clarissa dan Luna, mengangkat kedua tangannya yang gemetar memohon ampun. Ia mulai meracau, menyebut nama Tuhan, menyebut nama cinta, dan yang paling menjijikkan bagi Clarissa, ia menyebut nama anak mereka sebagai tameng. Bimo menangis tersedu-sedu, mengatakan bahwa ia melakukan semua ini karena hilaf. Ia memohon pada Clarissa untuk tidak memenjarakannya demi masa depan Luna. Ia bertanya bagaimana perasaan Luna jika ayahnya masuk penjara. Ia memohon agar Clarissa mengingat masa-masa indah pernikahan mereka di awal dulu. Bimo berusaha meraih kaki Clarissa, mencoba mencium ujung sepatu istrinya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang pria yang beberapa jam lalu masih merasa dirinya raja yang pintar membagi waktu antara dua wanita, kini merangkak seperti pengemis di depan wanita yang ia hianati. Clarissa tidak mundur, ia berdiri tegak laksana batu karang. Ia menatap Bimo dengan tatapan kosong, seolah rasa cintanya sudah lama menguap dan tidak menyisakan residu sedikitpun. Clarissa menarik tubuh Luna sedikit ke belakang, melindunginya agar tidak tersentuh oleh tangan Bimo. Ia kemudian berjongkok, menyamakan tingginya dengan Luna, namun matanya tetap menatap tajam ke arah Bimo. Clarissa berkata dengan tegas bahwa Bimo tidak berhak menyebut nama Luna lagi. Bimo telah memilih jalannya sendiri saat memutuskan untuk berbohong setiap hari Minggu, saat memutuskan untuk mencuri tabungan pendidikan anaknya demi membelikan rumah untuk wanita lain. Clarissa mengatakan bahwa masa depan Luna akan jauh lebih baik tanpa kehadiran ayah yang seorang penipu dan pencuri. Bimo menggeleng-gelengkan kepalanya histeris, terus memohon. Saat itulah, sebuah momen yang tak terlupakan terjadi. Luna, anak berusia 5 tahun yang biasanya ceria dan manja, melepaskan genggaman tangan ibunya. Ia melangkah maju satu langkah kecil mendekati ayahnya yang sedang berlutut. Luna menatap wajah Bimo yang basah oleh air mata dan ingus. Tidak ada rasa kasihan di mata bulat anak itu, hanya ada kekecewaan yang mendalam. Luna berkata dengan suara kecilnya yang jernih, "Ayah jahat. Ayah bohong sama ibu. Ayah bohong sama Luna. Luna nggak mau punya ayah pembohong." Kalimat sederhana itu menghujam dada Bimo lebih sakit daripada peluru manapun. Ditolak oleh anak kandungnya sendiri adalah hukuman terberat bagi seorang ayah, dan Bimo tahu ia pantas mendapatkannya. Bimo terdiam, bahunya merosot turun. Semangatnya patah seketika. Ia tidak lagi meronta atau memohon. Ia pasrah saat kedua polisi itu menarik tangannya ke belakang punggung. Suara besi beradu terdengar tajam saat borgol dikunci di pergelangan tangannya. Klik. Suara itu menandai akhir dari kebebasan Bimo. Polisi membacakan hak-hak Bimo sebagai tersangka saat mereka menggiringnya menuju mobil patroli. Bimo berjalan dengan kepala tertunduk dalam, tidak berani menatap wajah Clarissa maupun Luna lagi. Tetangga-tetangga di sekitar klaster Mawar mulai keluar rumah, menonton kejadian itu dengan bisik-bisik penasaran. Reputasi Bimo sebagai penghuni kaya raya hancur lebur dalam hitungan menit, berganti menjadi tontonan memalukan sebagai kriminal yang ditangkap polisi. Mobil polisi itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah, membawa Bimo menuju kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Clarissa menghela napas panjang, sangat panjang, seolah membuang beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Pak Irfan menepuk bahu Clarissa pelan, memberinya senyum dukungan, lalu pamit untuk mengurus prosedur hukum di kantor polisi. Kini, tinggallah Clarissa dan Luna berdua di halaman rumah mewah itu.
Rumah yang dulunya adalah simbol pengkhianatan, kini resmi berada di bawah kendalinya. Clarissa menatap bangunan megah itu. Tidak ada lagi rasa sakit hati saat melihatnya. Yang ada hanyalah sebuah aset properti yang harus ia kelola. Ia berjongkok memeluk Luna erat-erat, mencium puncak kepala anaknya. Badai telah berlalu, dan meskipun meninggalkan puing-puing, setidaknya udara kini terasa jauh lebih bersih tanpa polusi kebohongan. 6 bulan telah berlalu sejak hari penangkapan yang menggemparkan itu. Waktu, seperti biasanya, adalah penyembuh yang paling efektif. Roda kehidupan terus berputar, menggiling nasib manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Di sebuah pagi yang cerah, langit biru membentang luas tanpa awan, memayungi halaman belakang sebuah rumah yang kini tampak jauh berbeda. Rumah di klaster Mawar itu telah mengalami transformasi total. Pagar tanaman yang dulu tinggi dan tertutup kini dipangkas rapi, membuat rumah terlihat lebih terbuka dan ramah. Dinding luar yang dulunya berwarna krem membosankan pilihan Sandra, kini dicat ulang dengan warna putih bersih yang memberikan kesan modern dan lapang. Tidak ada lagi jejak-jejak masa lalu yang kelam di sana. Di kolam renang pribadi yang terletak di belakang rumah, air biru jernih berkilauan ditimpa sinar matahari pagi. Suara kecipak air dan tawa riang anak kecil memenuhi udara. Clarissa dan Luna sedang menikmati waktu berkualitas mereka. Ini bukan kolam renang umum yang ramai dan berbau kaporit menyengat seperti dulu. Ini adalah kolam renang pribadi mereka. Clarissa mengenakan pakaian renang muslimah berwarna cerah, wajahnya terlihat segar dan bercahaya. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, akibat kurang tidur memikirkan kebohongan suami. Aura kecantikannya kembali memancar, kali ini ditambah dengan harisma seorang wanita mandiri yang sukses memegang kendali atas hidupnya. Luna, yang kini sudah hampir berusia 6 tahun, berenang lincah menggunakan ban pelampung berbentuk donat. Tawa anak itu terdengar lepas, bebas dari beban. Clarissa duduk di tepi kolam, kakinya menjuntai ke dalam air yang sejuk. Ia menyesap segelas jus jeruk segar sambil mengawasi Luna. Pikirannya melayang sejenak ke peristiwa 6 bulan lalu. Proses perceraiannya dengan Bimo berjalan sangat cepat. Dengan bukti-bukti perselingkuhan, penelantaran, dan tindak pidana yang kuat, hakim mengabulkan gugatan cerai Clarissa dalam sidang pertama. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Clarissa. Bimo tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Ia divonis bersalah atas kasus penggelapan dan penipuan, dan kini sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Harta benda Bimo yang tersisa disita untuk mengganti kerugian perusahaan, membuatnya jatuh miskin seketika. Kabar terakhir yang didengar Clarissa, keluarga besar Bimo pun enggan menjenguknya karena malu dengan aib yang ia buat. Nasib Sandra pun tidak jauh lebih baik. Setelah diusir dari rumah itu, Sandra sempat mencoba menuntut hak asuh atas anak yang dikandungnya kepada Bimo, berharap mendapat tunjangan. Namun karena Bimo bangkrut dan dipenjara, Sandra tidak mendapatkan sepeser pun. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Sandra terjerat hutang pinjaman online untuk membiayai gaya hidupnya yang tak bisa direm, dan kini harus bersembunyi di kampung halamannya, bekerja serabutan untuk menghidupi bayinya. Clarissa tidak merasa kasihan, namun juga tidak lagi menyimpan dendam. Ia menganggap mereka berdua hanyalah bagian dari masa lalu yang memberinya pelajaran mahal tentang harga sebuah kejujuran. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna dan adil. Rumah di klaster Mawar ini tidak dijual oleh Clarissa. Ia memutuskan untuk merenovasinya dan menjadikannya rumah singgah dan taman bacaan untuk anak-anak yatim di akhir pekan, sekaligus menjadi villa pribadi bagi dirinya dan Luna. Clarissa ingin mengubah energi negatif rumah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ayunan putih di teras depan yang dulu menjadi simbol impian yang dicuri, kini menjadi tempat favorit anak-anak panti asuhan untuk bermain dan membaca buku cerita. Clarissa merasa menang setiap kali melihat anak-anak itu tertawa bahagia di sana. Ia telah merebut kembali mimpinya, membersihkannya dari noda, dan membuatnya jauh lebih bermakna daripada sekadar hunian mewah untuk pamer. "Ibu, lihat aku bisa menyelam," seru Luna membuyarkan lamunan Clarissa. Anak itu memamerkan kemampuannya menahan napas di dalam air, lalu muncul kembali ke permukaan dengan wajah basah dan menyeka matanya. Clarissa bertepuk tangan, memberikan pujian yang membuat Luna tersenyum bangga. Luna berenang mendekati ibunya, berpegangan pada tepi kolam. Tiba-tiba wajah Luna berubah sedikit serius, teringat sesuatu. Ia menatap ibunya dan bertanya dengan polos, "Ibu, ayah kemana? Kenapa ayah nggak pernah ikut kita berenang lagi?" Pertanyaan itu wajar keluar dari mulut anak seusia Luna yang mungkin mulai merindukan sosok ayahnya, terlepas dari apa yang telah terjadi. Clarissa meletakkan gelas jusnya, lalu mengulurkan tangan mengusap pipi basah Luna. Ia tidak menghindar, tidak juga berbohong. Clarissa telah berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu jujur pada anaknya,
tentu dengan bahasa yang bisa dimengerti anak kecil. Ia menatap mata Luna dengan lembut dan berkata, "Ayah sedang belajar, sayang. Ayah sedang di tempat khusus untuk orang-orang yang harus belajar menjadi baik lagi. Ayah harus memperbaiki kesalahan yang dulu ayah buat." Clarissa tidak menggunakan kata penjara yang menakutkan, tapi ia juga tidak memberi harapan palsu bahwa Bimo sedang bekerja atau liburan. Luna tampak berpikir sejenak mencerna jawaban ibunya, lalu mengangguk paham. "Oh, seperti kalau Luna nakal disuruh duduk diam di kursi ya, Bu?" tanya Luna polos. Clarissa tertawa kecil, "Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi waktunya lebih lama karena kesalahan ayah lebih besar." Luna tidak bertanya lagi. Ia tampaknya puas dengan jawaban itu. Baginya, hidup berdua dengan ibu yang selalu ada, yang tidak pernah berbohong, dan yang selalu mengajaknya bersenang-senang seperti ini sudah lebih dari cukup. Luna kembali mendorong tubuhnya menjauh dari tepi kolam, kembali bermain air dengan riang. Clarissa menengadah menatap langit. Sinar matahari terasa hangat di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang segar, bersih dari aroma parfum vanila yang menyesakan, bersih dari aroma kebohongan yang busuk. Hidupnya kini terasa ringan. Ia memiliki bisnis yang semakin berkembang karena ia kelola sendiri dengan benar, ia memiliki aset yang aman, dan yang terpenting, ia memiliki kebahagiaan dan ketenangan batin yang tak ternilai harganya. Clarissa menyadari bahwa hari Minggu bukan lagi hari yang kelabu. Hari Minggu kini adalah hari kemenangannya. Ia mengambil kacamata hitamnya, memakainya dengan gaya santai, dan bersandar di kursi malas. "Ayo, Bu, turun ke air," ajak Luna sambil memercikan air ke arah Clarissa. "Siap, Tuan Putri," jawab Clarissa sambil tertawa. Ia bangkit dan melompat masuk ke dalam kolam, menciptakan cipratan air yang besar. Tawa mereka berdua pecah, membahana di udara, menandakan awal dari babak baru kehidupan yang penuh harapan dan kejujuran. Clarissa tahu, seberat apapun badai yang pernah menerjang, matahari akan selalu bersinar lagi bagi mereka yang berani berjalan di atas kebenaran. Dan pagi ini, matahari bersinar sangat cerah untuk Clarissa dan Luna.